Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini masuk ke chapter 2 untuk mata kuliah IMK. Jadi, untuk pertemuan hari ini akan saya share berupa video ya, yang penjelasan saya dan juga hasil dari beberapa yang sudah saya rangkum seperti itu. Ya, akan saya share screen di sini ya. Interaksi manusia dan komputer untuk bagian kedua. Materi pembahasan kita dari sini interaction design basic dan juga spesifik HCI guidelines ya. Jadi pedoman untuk HCI human computer interaction. Nah, di dua pembahasan ini saya mengambil dari dua buku. Yang pertama dari Alan Dix ya. Kemudian yang kedua spesifik HCI guidelines ini saya ambil dari Gerard Yong-hyun ya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya, dari kedua pembahasan kita hari ini. Ya, yang pertama ada namanya interaction design ya. Desain ini artinya bagaimana sih kita membangun ya sebuah interaksi tampilan ya, tampilan yang tampilan perangkat lunak terutama di sini yang bisa berkomunikasi antara si user pengguna ya, dengan software atau aplikasi tersebut ya. Nah, bagaimana hal itu? Seumpama interaksi ini kalau mamanya ada dua tombol ya, apakah Anda ingin lanjut seperti itu. Nah, itu artinya sebuah interaksi ya. Ya dan tidak. Nah, contohnya itu ada sebuah pesan, ada sebuah message box ya, ada sebuah alert seperti itu atau sebuah ya pesan kalau boleh saya bilang pesan dari sebuah aplikasi, apakah Anda ingin menyimpan data ini? Nah, itu artinya Anda sudah berinteraksi, ya, interaksi desain. Nah, tapi tidak cuma seperti itu, ya, tidak cuma seperti itu, bisa juga serupa seperti inputan, ya, form-form inputan itu juga interaksi desain. Nah, kenapa hal itu penting? Karena namanya user, ya, user atau pengguna itu biasanya pengennya tidak mau ribet, ya, tidak mau terlalu banyak inputan. Ya, yang pasti dia ingin segera selesai input data, sudah selesai. Terus apa yang harus dilakukan? Seperti itu. Maka dari itu di sini eh, mempengaruhi cara orang bekerja, ya itu maksudnya. Ya. Jadi lebih lebih cepat dia menginputkan, maka dia lebih selesai, lebih cepat selesai seperti itu ya. Kebanyakan orang seperti itu kalau mamanya kayak contoh mamanya Anda disuruh mamanya Anda harus ke sebuah apa ya rumah sakit seperti itu atau di sebuah instansi pemerintahan Anda diharuskan mengisi data ya seperti ini contohnya ya. Nah, Anda kan pasti milih ya, langsung milih kemudian langsung pengen cepat-cepat selesai gitu ya. Biasanya bahkan hal-hal seperti ini tidak dibaca seperti itu. Apalagi kalau inputan yang modelnya seperti ini ya, tampilan ini saya ambil dari pemeriksaan dari PHC ya, rapid. Nah, itu pasti semuanya ini akan Anda isi gitu ya, Anda pengen cepat-cepat gitu kan. Nah, itu artinya mempengaruhi kinerja orang ya. Nah, kemudian kalau menurut KBBI, jadi arti kata dari desain itu apa? Desain itu adalah kerangka atau bentuk atau rancangan. Ya. Tantangan dalam desain adalah menerima konflik dan kompromi yang paling tepat. Maksudnya adalah ketika Anda sudah mendesain sebuah tampilan aplikasi, bisa saja itu berbeda dengan apa yang diinginkan oleh tim Anda dan juga bisa juga berbeda dengan apa yang diinginkan oleh owner. Nah, di situ Anda harus bisa menjembatani itu. Ya, mungkin di situ Anda ingin mengajukan, kayak contoh, Anda ingin mengajukan, oh
saya pengen tampilan, ya, seumpamanya seperti ini. Saya pengen tampilan aplikasi saya nanti itu, nah ini berupa video, ya. Untuk saya ambil dari UGM, ya, websitenya UGM. Ini dia berupa video. Tapi ada juga yang berupa slider seperti ini, ya, slider. Nah, dia bisa diklik seperti ini, dia slider, ya, seperti ini, ya. Itu tiap tiap owner atau tiap pemilik ya mesti beda-beda, ya. Ada yang oh seperti ini, ya. Dia juga slider ini, ya, seperti itu. Tapi bisa juga tiap ini juga berbeda. Atau yang nah ini juga berbeda, ya. Tapi nah ada yang menggunakan model seperti itu, ada yang menggunakan model yang lain. Nah itu harus dikompromikan, ya, dan harus diterima seperti itu. Tidak boleh seorang developer atau seorang desainer aplikasi itu punya pemikiran pokoknya tampilan saya yang paling baik. Nah, itu tidak boleh, ya, karena harus menerima berbagai macam inputan, ya, inputan dan masukan. Kemudian desain terbaik adalah di mana desainer memahami trade-off dan faktor-faktor yang mempengaruhi mereka. Nah, maksudnya bisa kompromi ini, ya, dengan dua sisi tadi, baik dari sisi tim internal maupun dari segi eksternal, yaitu owner atau penggunanya, pengguna aplikasinya. Ya, bisa saja nanti penggunanya itu bilang di tim nggak ada masalah, tapi dari sisi pengguna itu ada masalah. Pengguna maksudnya semuanya kasir, kasirnya pingin udah kalau kasir nggak usah tanpa login, nah, kayak gitu. Sedangkan kalau owner harus pakai login, nah ini kan Anda harus bisa menjembatani, ya, dan juga Anda kalau di situ, ya, kondisi seperti itu, maka Anda harus bisa menyarankan seperti itu. Oh, tidak bisa semuanya harus login. Kalau masuk sistem semuanya harus login, ya. Maka dari itu di situ ada faktor-faktor yang bisa mempengaruhi mereka. Kenapa kok namanya kasir itu tidak perlu login? Nah, seperti itu. Mungkin kan banyak perkiraan, ya, seperti itu. Nah, di sini ada golden rule of design, ya. Yang pertama, si desainer, ya, desainer wajib, ya, wajib untuk memahami dan mengetahui komputer, di mana di komputer itu ada keterbatasan, ya, ada batasan dari dan juga kapasitasnya, tools-nya, dan juga platform atau wadahnya, ya. Kayak mamanya Anda di tampilan web gitu, ya. Di tampilan web ya otomatis paling tidak harus responsif gitu, ya. Nah, ketika Anda bilang aplikasi desktop, terus Anda sebutkan desktop harus responsif. Nah, itu ada keterbatasannya di situ, ya. Tidak semua aplikasi desktop, ya, bisa menghandle yang namanya responsif tadi. Mamanya ukuran layar saya di sini 1200. Kemudian nanti saya install di komputer yang resolusinya 1024, itu kalau aplikasi desktop itu bisa saja apa terlalu lebar gitu, ya, terlalu lebar. Tapi kalau website, nah bisa saja diberikan CSS atau codingan yang responsif sehingga resolusi berapapun itu bisa diterima seperti itu. Tapi tetap harus ada batasan minimalnya berapa, ya. Nah, kemudian yang kedua selain harus memahami komputer, yang kedua harus memahami orangnya, ya, orang. Psikologi, kemudian social aspek, human error, ya, itu harus dipahami dari segi developer ataupun, ya, dari desainer UI UX, ya, user interface atau user experience itu harus dipahami. Jadi ini saya bilang tampilan secara desain, ya. Desain itu kan rancangan, ya, merancang atau masih rancangan seperti itu, ya. Menggambarkan seperti itu baik dari tampilan form maupun
tampilan aplikasi ya, ataupun dari segi warna, kontras seperti itu. Nah, itu Anda harus tetap memahami ini ya. Selain komputer juga harus memahami orangnya, people-nya. Baik dari psikologi, sosial aspek, human error ya. Nanti di belakang akan dari bukunya Gerard itu akan detail ya pembahasan tentang ini. Kemudian yang kedua, error is human ya. Jadi ketika mendesain sebuah sistem atau sebuah aplikasi, eh, berikan berikan celah ya, berikan berikan apa area seperti itu, berikan agar si user ya, jika si user ini salah ya, salah atau dia salah input gitu, salah input data, maka dia bisa diperbaiki. Data itu bisa diperbaiki. Nah, itu yang dia dimaksudkan dari kata-kata ini. Dari kata-kata ini ya, error is human. Maksudnya error itu adalah kesalahan yang lumrah dan umum. Maka dari itu eh, sistem Anda nanti ya, ketika Anda mendesain sebuah sistem atau aplikasi, itu berikan ruang untuk kesalahan tadi ya, berikan kesalahan. Kayak umpamanya saya sudah terlanjur input data penjualan gitu ya, terlanjur input data penjualan. Ternyata semula ada 3 item ya, ternyata eh, apa ternyata yang harus saya inputkan itu seharusnya 4 ya. Nah, ini kan terjadi penambahan. Nah, berarti kan saya harus eh, ngubah data tadi ya, kan gitu. Nah, itu diberikan ruang atau tombol atau aksi tertentu ya yang bisa digunakan untuk menambah barang yang semula 3 jadi 4 tadi. Itu. Atau barang yang 4 ya dikurangi jadi 3. Nah, itu biasanya perlu diberikan ruang ya, perlu diberikan ruang terhadap kesalahan user. Jangan sampai nanti kita nginput aja, Pak nanti ini ada error. Waduh, ini saya sudah terlanjur salah ngeklik. Terus gimana? Ya, nggak bisa kalau sudah salah ngeklik. Kalau sudah salah input ya nggak bisa di-update. Nah, ini atau tidak bisa di-delete datanya atau tidak bisa diubah kalau kalau sudah kesimpan. Nah, ini nggak bagus ya. Ini secara secara desain, secara implementasi, secara keilmuan dari software development itu juga kurang pas ya, kurang sesuai. Di mana namanya manusia itu jelas ada salahnya, ya, jelas ada salahnya. Maka dari itu kata-kata ini error is human. Maka dari itu manusia itu kalau salah itu lumrah dan umum. Nah, maka dari itu perlu dibuatkan sebuah tombol atau sebuah area ya atau sebuah kebijakan yang bisa digunakan untuk memperbaiki kesalahan tadi. Ya, kayak saya dulu pernah seumpamanya ya, saya itu kayak umpamanya di sebuah minimarket seperti itu, saya sudah belanja, mamanya saya belanja ada 4 item gitu ya, ada 4 item. Ternyata ketika di total 4 item itu 150.000 seperti itu, 150.000. Nah, ternyata ketika bayar uang saya itu hanya nggak cukup. Uang saya hanya 75.000. Mau nggak mau saya harus bilang ya bilang aja ya mohon maaf ini uang saya nggak bawa uang lebih, saya hanya bawa bawa uang 75.000 ya, sehingga ada 2 barang yang tadinya sudah terlanjur tersimpan itu perlu dibatalkan atau di-cancel. Nah, biasanya di minimarket itu pihak kasir itu manggil supervisornya ya. Supervisornya dipanggil, kemudian transaksi tersebut 2 barang yang dari barang yang sudah saya beli tadi itu dibatalkan. Barang apa? Barang A sama B itu dibatalkan sehingga barang C dan D itu tetap saya beli itu. Nah, itu ada sistem seperti itu. Silakan dicoba ya kalau kalau mau di minimarket yang sudah banyak di Indonesia itu silakan dicoba seperti itu. Apa yang seperti yang saya lakukan pasti bisa ya pasti bisa.
Tapi ya jangan bolak-balik. Kenapa? Karena nanti bisa diomongin gak kurang menyenangkan gitu ya sama mereka ya. Nah, seperti itu. Nah, ini yang ketiga. Yang ketiga adalah central message-nya itu adalah user ya. Jadi pengguna itu dilibatkan, selalu dilibatkan. Baik itu ada di awal ya, di awal, kemudian ada di tengah-tengah maupun di akhir. Maksudnya adalah pengguna ini harus Anda terus libatkan ketika proses desain ya. Kan kalau di software development atau SDLC ya, software development life cycle itu kan ada inisialisasi, kemudian ada desain. Nah, itu user itu tetap diikutkan ya. Dari inisialisasi juga dimasukkan usernya. Usernya ditanyai kira-kira aplikasinya seperti apa yang diinginkan untuk apa kasir ini, nah, kayak gitu. Oh biasanya anu aja kalau gitu silakan dibuatkan dulu nanti kami bisa koreksi. Nah kalau sudah seperti itu berarti kan Anda buatkan terlebih dahulu inputannya ya desainnya kemudian diimplementasikan ke sana kasirnya nanti ditanya gimana. Oh ini kurang ini, oh ini kurang ini ya kayak gitu ya. Biasanya kasir itu selalu menginputkan datanya itu tidak ketika mindah inputan ya kayak contoh saya beri contoh di sini ketika saya menginputkan data ini ketika saya menginputkan data katakanlah ini ya ketika saya dari NIK ke nama lengkap biasanya dan paling sering kasir itu tidak mindahkan dari ini saya masukkan saya gunakan kursor saya taruh bawah ya tidak seperti itu ya biasanya si kasir-kasir itu mereka setelah menginputkan NIK ya, kemudian mereka menggunakan tombol enter untuk memindahkan kursor atau menggunakan tab ya, seperti ini. Ya, tab lagi ya, tab lagi, tab lagi ya, seperti itu. Nah, ya, jadi itu juga maka dari itu taunya dari mana? Ya, maka dari itu ini pengguna atau user itu harus ditempatkan ya, harus diajak ngobrol supaya apa? Supaya hal-hal detail seperti itu bisa terfasilitasi ya. Jangan hanya wah pokoknya hanya masa gara-gara hanya pindah kursor aja ribet. Nah, tidak seperti itu ya, tidak seperti itu. Karena kasir itu harus cepat gitu kan. Ngentri ngentri datanya harus cepat. Karena kalau dia harus pindah kursor, belum nanti kursornya ini kadang kursor yang panah ini itu apa terlalu sensitif sehingga dia gerak-gerak sendiri. Nah, itu juga membuat si kasir itu kerjanya lama seperti itu ya. Itu yang jadi ada golden rule dari desain ya. Jadi yang pertama jangan lupa ini understand komputer, people ya, kemudian error itu adalah lumrah ya. Kemudian yang ketiga tempatkan user atau pengguna di setiap pengembangan software atau aplikasi ya. Nah, pembahasan kita berikutnya adalah ada proses desain di sini ya. Proses desain itu biasanya desainer atau pihak pihak apa ya yang bisa ya yang bisa memperbaiki atau orang yang sudah mumpuni itu akan dipanggil ketika proses atau sistemnya itu sudah hancur ya atau sudah tidak berjalan semestinya dan itu banyak ya banyak bahkan beberapa kali saya ada project itu yang saya tidak mengerjakan dari nol ya tapi itu project lama yang sudah dikerjakan orang sebelumnya ya terus orang sebelumnya itu karena dia tidak bisa melanjutkan ya karena berbagai hal ya maka saya dipanggil untuk memperbaiki dan melanjutkan project itu dan itu sering mungkin sudah 3 sampai 4 kali gitu ya 3 sampai 4 kali seperti itu ya dan itu macam-macam ya macam-macam bahasa pemrogramannya
ada yang menggunakan C#, ada yang menggunakan C++ ya, ada yang ASP, ada yang Visual Basic juga seperti itu. Visual Basic .NET. Nah, itu jadi ketika orang awal ya, orang yang pertama ini sudah gagal seperti itu, maka biasanya dipanggil seorang ahli ya yang mampu menyelesaikan itu. Nah, seharusnya ini jangan sampai terjadi. Ya, seharusnya ini tidak sampai terjadi. Kenapa? Ya karena kalau bisa dari awal itu sudah difikirkan matang-matang ya. Jadi desainnya itu seperti apa, alur sistemnya seperti apa, proses bisnisnya seperti apa. Sehingga ketika dia sudah masuk proses perancangan dan pembangunan sebuah aplikasi ya atau mendevelop sebuah aplikasi, maka sistemnya itu sudah kuat ya, sudah paling tidak kalau ada perubahan itu bukan perubahan di level perancangan ya. Kayak contohnya gini, kayak contoh ada rumah sudah dibangun, ternyata sudah dibangun besar gitu, sudah dibangun megah. Ternyata itu tidak sesuai dengan yang dirancang. Ya, rumah yang sudah dibangun itu tadi nggak sesuai dengan yang dirancang. Apa yang terjadi? Ya mau nggak mau kan ini bisa bisa berbahaya, bisa ambruk gitu ya rumahnya itu bisa. Nah, maka dari itu perancangan itu penting ya, perancangan itu penting di mana kalau perancangannya sesuai, maka aplikasi yang dibangun juga sesuai dan kuat gitu. Tapi kalau perancangannya ini lemah ya dan dia sudah membangun sebuah aplikasi, akhirnya tempel sulam ya, aplikasi yang ada akhirnya tempel sulam. Oh, sistem ini nggak ada, ditambahkan di situ. Sistem ini nggak ada, tambahkan di situ. Nah, ketika tempel sulam ini terjadi banyak celah dan eh, error seperti itu ya, celah dan error. Nah, error satu ditutup, error lain terbuka, error itu seterusnya. Nah, itu yang mengakibatkan banyak pekerjaan di bidang IT itu yang tidak selesai atau di bidang software developer itu yang nggak selesai. Itu ya karena itu tadi rancangannya yang tidak sesuai gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini ya, jika ingin membangun sebuah sistem yang agile dan robust, maka desain harus selalu berada di depan. Maksudnya Anda ngerancangnya itu sudah harus dari awal. Nah, ini tujuannya buat apa? Oh, ini nanti supaya bisa dikembangkan lagi ya, berarti pihak desainernya itu harus memberikan ruang atau celah di mana itu nanti bisa digunakan untuk pengembangan selanjutnya. Ya. Jadi ngodingnya, bahkan sampai ngodingnya dan desainnya itu tidak boleh coding yang berupa hanya programmer dan Tuhan yang tahu. Ya. Jadi programmernya tidak boleh seperti itu. Jadi ngodingnya, struktur ngodingnya nggak boleh seperti Pak codingan hanya programmer dan Tuhan yang tahu itu sudah apa? Ya kalau Anda ngoding bulat terus teman Anda tanya, ini Anda paham caranya apa? Ini baca alurnya seperti apa sih? Teman Anda bingung juga jelaskannya, yang bisa menjelaskan cuma Anda. Nah itu artinya hanya programmer dan Tuhan yang tahu untuk menjelaskan programmernya. Nah itu yang eh, jangan sampai terjadi. Jadi harus semuanya harus bekerja sama secara tim. Ya, ini ada interaction design proses ya. Yang pertama apa yang dicari ya, apa yang dicari. Ini bagaimana caranya mendapatkan apa yang dicari? Ya melalui interview, baik melalui owner, kemudian Anda juga si pihak desainer itu mencari referensi bisa melalui Google ya. Kemudian juga bertanya langsung ke pengguna atau kasir tadi atau usernya. Ya, jadi ada owner, ada pengguna atau user, kemudian Anda juga dari sisi desainer dan tim itu juga harus mencari referensi, bisa melalui Google atau komunikasi dengan programmer lainnya atau desainer lainnya. Nah, setelah itu baru dibuatkanlah skenario task analisis ya. Nah, di analisis ini kita menuliskan apa saja kebutuhannya, user requirement-nya seperti apa, permintaannya seperti apa. Kemudian dari situ nanti
warnanya apa, ya minta warnanya apa. Nah, dari situ, dari requirement tadi baru masuk ke desain, ya. Nah, dibuatkan desain ini harus mengikuti prinsip-prinsip pedoman yang sudah ada, gitu ya. Nah, prinsip pedoman apa nanti ya, nanti insya Allah di belakang ada saya masukkan. Ya, kemudian kalau sudah sesuai dengan pedoman dibuatkan ya, salah satunya ya semuanya pedoman ini wadahnya. Anda nanti ini aplikasi ini atau sistem ini digunakan di platform apa? Ya, di platform apa? Di platform apa itu apakah itu nanti di desktop ya, aplikasi desktop yang offline atau web ya, atau mobile. Nah, kalau sudah maka dibuatkan sebuah prototipe. Dibuatkan prototipe ya. Nanti tahapan prototipe ini apa? Ada lagi ya di bawah mungkin insya Allah setelah ini. Nah, setelah kemudian prototipe selesai, baru dimasukkan ke analisis lagi. Apakah prototipenya ini sudah sesuai dengan user requirement ya atau permintaan dari klien tadi ya, yang terdiri dari pelanggan apa owner ya dan juga dari user atau pengguna. Kalau sudah sesuai maka dimasukkan lagi ke ranah desain ya. Oke, kalau sudah sesuai semua ya, sudah desainnya sudah, maka masuklah ke implementasi dan deployment ya. Maksudnya baru kalau sudah selesai baru bisa masuk ke ranah pemrogramannya. Nah, paling sering kalau melihat anak-anak skripsi atau PKL itu kebalik, desainnya ini belakangan, seperti itu belakangan. Kayak contoh, kita selalu sering membangun sebuah aplikasi ya, sistem itu sistemnya dulu sudah jadi, baru CDM PDM-nya menyusul, mengikuti yang itu. Nah, itu mengikuti aplikasi ya. Biasanya paling sering seperti itu ya, paling sering. Paling seperti itu. Ya, jadi itu yang kurang pas sebetulnya, kurang pas. Tapi untuk kategori belajar oke lah, Mas. Ya. Nah, kalau sudah sampai sini, maka yang dimaksud dengan user focus itu apa? Ya, seperti menyambung ke sini ya, sentral ini dari user. Nah, nanti saya kan dari sini tadi sudah bilang user ya, user atau pengguna. Ya, yang dimaksud pengguna di sini siapa? User focus ya. Maksudnya adalah Anda harus tahu yang pertama siapa sih pengguna dari aplikasi Anda itu nanti ya. Jangan sampai sistem Anda ini katakanlah ngikuti ownernya aja. Ketika ditanya Bapak owner ini nanti menggunakan aplikasi. Oh tidak, yang menggunakan aplikasi ini nanti kasir saya. Nah ini cilaka, ya ini cilaka. Kenapa? Karena eh, keinginan kadang keinginan owner itu sangat-sangat berbeda dengan apa yang diinginkan oleh kasir. Ya, mungkin owner punya kekuatan uang, tapi kan yang menggunakan aplikasi ini adalah kasir. Ya, kayak contoh seperti ini, saya mau membelikan baju anak saya, ya. Saya mau membelikan baju anak saya. Tapi karena saya punya uang, maka saya belikan baju yang ukuran anak umur 14 tahun. Nah, padahal anak saya masih umur 3 tahun. Nah, ini akhirnya baju itu dipakai siapa? Wong saya nggak cukup juga. Kan gitu. Anak saya juga terlalu besar. Nah, itu kan nanti bisa Pak kalau disimpan. Ya kan nunggu terlalu lama ya. Itu artinya sia-sia. Maka dari itu Anda harus mengetahui dulu siapa saja pengguna dari aplikasi atau sistem Anda. Kalau owner ikut, ya nggak apa-apa, owner nanti dimasukkan. Oke, Bapak nanti ikut, berarti owner ini nanti sebagai apa dia? Oh, saya hanya ingin ngecek aja laporan. Oke, berarti ditulis di situ. Owner sebagai ngecek laporan, berarti dia berupa report ya, hanya report. Terus kemudian, oh kasir, Anda temui lagi kasir. Kasir nanti kegiatannya apa? Oh dia ngentri data transaksi penjualan pembelian. Nah, berarti dituliskan di situ. Ya, itu yang dimaksud dengan siapa saja user. Siapa mereka ya? Siapa pengguna. Jadi sudah mengetahui terus dilanjutkan siapa pengguna Anda. Oh, tahu penggunanya ya. Dan mereka itu siapa? Mereka siapa di sini adalah apakah mereka itu masih muda atau sudah berumur ya.
dia termasuk pengguna komputer yang lincah seperti itu, atau berpengalaman ya, atau masih pemula ya, masih pemula. Ya kayak contoh seumpamanya, eee, tua muda itu kalau umpamanya ibu saya itu disuruh ngentri data, kependudukan gitu, ya jelas tidak selincah dan tidak secepat saya ya, seperti itu. Nah, itu yang mempengaruhi, itu juga pengaruh ya. Jadi kita lihat kasirnya ini, orangnya seperti apa, owner-nya ini orangnya seperti apa ya, itu. Kemudian yang ketiga, probably not like you ya. Jadi, jangan disamakan dengan Anda. Ya, "Wah, saya gampang Pak nginputnya, tidak ribet kok." Nah, itu kan dari sisi Anda, belum tentu itu akan mudah juga dari sisi pengguna atau owner ya. Kemudian yang keempat, Anda harus bicara dengan mereka ya. Untuk user requirement itu Anda harus bicara, Anda harus ngobrol untuk mendapatkan permintaan yang kayak tadi spesifik. Apakah kursornya ini mau dipindahkan menggunakan dari satu inputan ke inputan yang lain itu mau menggunakan tombol enter, tombol tab atau mouse ya seperti itu. Kemudian Anda harus melihat mereka itu melihat, cara kerja mereka, ya melihat cara kerja, ya. Dan yang terakhir, Anda wajib menggunakan imajinasi. Imajinasi ini maksudnya Anda harus mikirkan ya, mikirkan, eee, otomatis mikir ini kan Anda harus sudah mendapatkan banyak referensi ya, mendapatkan banyak referensi. Sehingga Anda ketika mengimajinasikan sebuah form itu, Anda sudah punya bekal, sudah punya banyak referensi, ya. Jangan sampai, eee, Anda membuat desain website atau desain aplikasi, tapi Anda sendiri tidak punya pengalaman. Nah, ini yang, bahaya ya, bahaya. Ketika Anda tidak tahu, tidak bisa melihat mana-mana aja aplikasi yang bagus ya, tampilannya mana yang bagus, mana yang sesuai. Nah, itu, Anda tidak bisa mengimajinasikan ya. Maka dari itu di pertemuan yang pertama kemarin, itu saya minta ke Anda untuk memfotokan aplikasi dari orang lain, ya aplikasi orang lain. Ya, bukan aplikasi yang Anda buat sendiri ya, aplikasi orang lain. Kenapa? Ya agar Anda mengetahui, desain-desain yang sudah ada, dari orang yang sudah mapan seperti itu ya, dari orang yang sudah mapan. Nah, contohnya di minimarket itu kan Anda lihat di situ ya tampilannya, oh seperti ini. Kemudian ada yang di bank ya, itu juga Anda kan lihat tampilannya. Kemudian ada yang di, restoran cepat saji, itu juga Anda melihat kan tampilannya seperti apa. Nah, hal-hal seperti itu, ada yang di warung di kopi ya, seingat saya di semacam kopi-kopian gitu ya. Itu Anda juga lihat kan tampilannya seperti apa. Nah, itu artinya itu referensi buat Anda. Kalau Anda tidak pernah melihat seperti itu, Anda tidak pernah tahu wujud atau tampilan aplikasinya seperti apa, lah bagaimana Anda bisa mengimajinasikan ya, memang kemarin ada yang satu orang ya seingat saya, itu menggunakan, tampilan aplikasinya dia sendiri, ya tampilan aplikasinya. Tapi akhirnya saya lihat, ya itu, ya ini, dia hanya mengukur dari dirinya dia sendiri. Padahal kalau dia mau melihat dari sisi lain, maka akan terlihat, oh yang kurang ada di sini, yang kurang ada di sini, seperti itu ya. Nah itu, banyak ya, banyak. Banyak beberapa hal-hal yang detail itu yang, Anda tidak bisa Anda lihat dengan, hanya dengan kemampuan Anda sendiri ya. Kayak contoh nanti di belakang pasti ada, ya saya berikan contohnya untuk detailnya itu. Skenario adalah, cerita atau alur dari desain Anda. Jadi, kalau plan A gagal, apa yang harus dilakukan plan B? Kayak contoh seperti ini, kayak contoh. Ketika registrasi, pasien, registrasi pengguna, jika dia gagal ya,
atau dia sudah punya akun, ya dia sudah punya akun, tapi dia lupa password-nya. Maka apa yang harus dilakukan? Ya pasti kan harus ada fitur untuk mengingat password saya tadi apa, kan gitu. Forget password bisa, kan gitu ya. Nah, itu artinya itu skenario ya, skenario. Oke, kemudian yang ada navigation design. Navigation design ini wajib Anda ketahui ya. Kayak contoh di sini ada widget ya, pemilihan objek dan kata-kata untuk membantu user dalam menentukan tindakan. Ya, kayak contohnya jangan sampai terlalu panjang juga ya, jangan sampai terlalu panjang, paling tidak singkat, jelas dan padat. Kayak semuanya Anda ingin memasukkan alamat ya, Anda ingin memasukkan alamat di sini. Anda pengen, nah ini masukkan alamat. Anda ingin masukkan alamat ya. Anda jangan sampai di sini dituliskan secara detail dan panjang. Masukkan, minta tolong masukkan alamat Anda ya, alamat Anda secara detail yaitu alamat domisili. Nah, itu terlalu panjang ya. Ya walaupun maksud Anda adalah memberikan kedetailan dari kata-kata ini, tapi itu terlalu panjang gitu. Lebih baik alamat domisili atau detail alamat domisili atau bisa alamat domisili saja seperti itu. Ya. Kemudian nama lengkap sesuai KTP, ya. NIK, KTP pasien. Nah, ini juga detail ya, detail. Nah, dan singkat seperti itu. RT ya, RT. Kalau seperti ini kan contohnya RT ini semua orang pasti tahu. Yang namanya RT itu ya rukun tetangga ya. Nggak perlu Anda tuliskan rukun tetangga. Nah, itu nggak perlu. Ya. Kemudian dan jangan coba jangan jangan juga seperti ini disingkat ya, disingkat. Disingkat namanya jenis kelamin ya. Terus Anda singkat jadi JK. JK apa dipilih nanti laki-laki perempuan. Nah, itu juga membuat user itu bingung ya. Nah, ini sudah tampilannya sudah sesuai ya. Gitu. Dan jangan lupa ketika mendesain atau menyusun sebuah kata-kata di label itu tetap Anda acuannya di KBBI ya. Anda cek di KBBI apakah sudah sesuai. Kak. Contohnya mengubah data. Ada yang menuliskan merubah data. Nah, itu kan nggak sesuai ya dengan KBBI. Nah, ini merubah ini Anda mau jadi rubah atau gimana? Gitu. Nah, kemudian screen-nya tampil apakah dia screen ya atau Windows tampilannya ya seperti itu. Kemudian navigasi aplikasi ya, kemudian lingkungannya ada di mana dia lingkungannya ya. Nah, ini navigation design. Nah, ini ada level-level dari interaksi. Ada PC biasanya dia kalau berupa widget ya. Kata-katanya kalau di PC itu widget, tapi kalau di website itu ada form, elemen, task, link ya. Fisikalnya ya button ya, kemudian display tampilan, screen ya. Kalau di PC ada screen design. Ini kalau di website biasanya disebut dengan page ya. Nah, kalau di PC biasanya sebutannya screen atau form ya. Kalau di PC juga ada navigasi, yang di sini ada site struktur dan teman-temannya. Ya. Screening, design, and layout. Ada 4 item ya. Ya, ada 4 item. Yang pertama grup dan struktur ya. Anda kalau mamanya dilihat di seperti ini, oh ini dikelompokkan jadi satu, di grouping ya. Di grouping nanti kalau contohnya ada item detailnya seperti ini, yaitu di order detail ya. Jangan dijadikan satu di atasnya sini ya. Dan struktur ya. Kemudian order of group and item. Nah, ini maksudnya ya. Diurutkan ya, diurutkan berdasarkan apa? Tuh. Terus kemudian dekorasi mungkin ya. Kalau perlu didekorasikan. Tampilannya harus diperbaiki gitu ya. Jangan terlalu monoton.
Kemudian alignment. Alignment ini rata, ya, lurus. Semuanya kayak contohnya ini yang ada yang saya sebutkan tadi, ya di sini ada beberapa acuan seperti itu yang kenapa kok saya suruh Anda di pertemuan kemarin sebelumnya itu untuk memfotokan gitu ya, memfotokan kalau bisa transaksional kan gitu ya. Fotokan transaksional dari minimarket atau hal-hal yang berupa transaksi. Karena ini rekan-rekan, nah kayak contohnya ini, ketika ada inputan angka seperti ini ya, katakanlah saya ambil 12,78 sama 4,23. Nah, ini terserah. Ini angka apa terserah ya. Bisa itu berupa cost ya, bisa itu item atau kuantitinya. Nah, kira-kira ya, yang mana ini? Kira-kira yang mana yang sesuai? Ya. Apakah Anda harus menggunakan yang ini, rata kiri, atau rata tengah, atau rata kanan? Ya. Nah, ini ada acuannya, ada acuannya. Di beberapa coba dicek ya di tugas Anda kemarin itu akan ada pola seperti itu ya. Kayak contoh angka angka ya, angka itu selalu berada di rata kanan. Selalu berada di rata kanan. Sedangkan eh, teks atau tulisan itu selalu berada di rata kiri ya. Kayak contoh ini. Ini selalu berada di rata kiri ya. Ini kos juga rata kanan, ini rata kanan ya. Seperti itu. Rata kanan semuanya. Kalau angka itu biasanya rata kanan ya. Nah, angka nominal dengan digit lebih dari 4 menggunakan rata kanan ya. Teks kata-kata menggunakan rata kiri. Angka nominal digitnya menggunakan rata kanan tengah. Nah, kayak gini. Angka atau nominal dengan digit kurang dari 4 menggunakan rata kanan tengah. Nah, daripada Anda membuat sebuah aplikasi nanti ada dua model seperti ini, ada angka yang lebih dari 4 digit itu rata kanan, kurang dari 4 digit itu rata kiri, yang mendingan di defaultkan aja semuanya di rata kanan. Ya. Jadi jangan diambil di rata tengah. Kenapa? Karena kayak contohnya nanti jadi nggak jelas. Kalau ini masih jelas ya. 3,71 di rata tengah oke. Okay. Quantity 7 menjadi masih jelas ya. Kalau semuanya sudah angka seperti ini ya. Kalau Anda rata tengah ya, ini bacanya jadi lucu ya. Kalau dilihat di atas ini jadi modelnya itu tidak rapi seperti itu. Kalau yang C ini ya, walaupun Anda menggunakan lebih dari 4 digit atau kurang dari 4 digit, dia akan tetap terlihat rapi seperti itu ya. Nah, kemudian background color-nya juga perlu diperhatikan ya, karena ada beberapa warna itu yang termasuk warna berat ya. Nah, ini yang saya singgung di atas ya. Saya lanjutkan di sini. Nah, ini prototype ini ya, itu ada tahapannya lagi ya di tahapan prototype itu. Jadi kalau menurut yang dari bukunya Alan Dix itu selain prototype itu dia juga ada sisi desainnya tadi masuk ya. Setelah itu dia membuat sebuah prototype atau tampilan ya yang sesuai dengan inputan user tadi. Kalau sudah dievaluasi ya, kalau sudah dievaluasi diikutkan oleh dievaluasi dari siapa yang diikutkan dalam proses evaluasi ini, ada owner, ada user atau pengguna aplikasi ya, ada juga tim ya, tim internal dari developer. Kemudian kalau sudah ada perubahan maka itu nanti harus di redesign ya. Kalau sudah diredesign maka masuk lagi ke prototype. Begitu terus ya. Circular seperti itu terus. Kalau sudah oke ya, dievaluasi sudah oke dari sisi tim internal, dari sisi user, dari sisi owner ya. Kalau sudah oke maka dan atau selesai ya. Itu. Nah, sebelum saya sambung ke halaman selanjutnya.
Ya, sebelum kita lanjutkan ke slide berikutnya, ya, slide ini tentang ini desain. Ini juga termasuk desain ya, rekan-rekan sekalian. Jadi jangan dipikir kalau CDM, PDM, kemudian konteks, ya, use case itu tidak termasuk desain. Ya, ini juga termasuk desain. Ya. Ya, jadi CDM, PDM, ya, itu juga termasuk desain, use case, konteks, ya, sysflow, flow itu juga termasuk desain. Ya, jadi tidak hanya tampilan, ya, tidak hanya tampilan, tapi tidak hanya desain GUI, tapi CDM, PDM itu juga termasuk ke ranahnya desain. Ya. Nah, sebelum masuk ke sana, ini yang seperti saya sebutkan tadi, ada pedoman, seperti ya, pedoman dari saya ambil dari bukunya Gerard, ya, Yong Hyun Kim. Nah, ini bukunya judulnya adalah Computer Interaction Fundamental and Practice. Ya, ada di bab 2 ada HCI Guidelines. Nah, itu ketika dibagi-bagi lagi sama si pihak Gerard ini, dia ada menjadi tipe pengguna. Kriterianya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya, ada tujuh kriteria yang paling tidak ketika Anda nanti mendesain sebuah tampilan GUI dan juga apa kalau Anda nanti desain ke CDM PDM yang harus atau desain database, ya, yang harus Anda sebelum kan database dengan atau desain database atau desain sistem itu kan berhubungan erat dengan yang namanya software development atau berhubungan erat dengan sebuah aplikasi kan gitu ya. Nah, jadi ketika Anda mendesain sebuah tampilan GUI itu juga Anda paling tidak Anda sudah memikirkan juga tentang apa pemikiran di database-nya ini nanti gimana ya. Nah, seperti itu ya. Sehingga apa? Sehingga jangan sampai nanti desain tampilan Anda itu menyulitkan bagi programmer. Nah, itu ya, menyulitkan bagi programmer. Ya, itu yang menjadi titik beratnya di situ. Ya. Nah, baik kita lanjutkan lagi ke ranah apa desain, ya, desain GUI, ya, desain tampilan. Ada kriteria yang namanya kriteria tipe pengguna tadi kan sudah saya sebutkan. Nah, itu kategori umum, kriteria umum. Kemudian ada lagi kategori khususnya. Ya, ada umur, ya. Dia umurnya berapa, penggunanya itu umurnya berapa, pengguna aplikasinya. Kemudian dia termasuk disabilitas atau yang non. Kemudian jenis kelaminnya nanti siapa penggunanya, kelompok konsumen, ya, pekerja, profesi, kultur dari negara itu atau daerah. Nah, itu juga pengaruh, ya. Kultur itu juga pengaruh. Nah, apa kultur negara atau daerah itu biasanya di bahasa, ya, di bahasanya. Di bahasanya. Kayak contohnya tombol simpan, ya, tombol simpan. Nah, ini ya tombol simpan ini. Nah, kalau di Indonesia kita menggunakan tulisan simpan, tapi kalau di luar negeri tulisannya ya save, kan gitu. Save data seperti itu. Nah, ini contohnya. Umur atau generasi ya anak-anak, apakah dia itu orang tua, ya anak-anak. Kalau dari segi tampilan atau disabilitas nanti tampilannya juga bisa berbeda. Nah, contohnya saya ambil contoh yang ini dari Pemkot, ya. Namanya saya pilih bahasa Jawa. Pilih jenis sarana kesehatan sing kaate sampeyan gae. Pilih rumah sakit panggil daftar dan rumah sakit. Pilih puskesmas panggil daftar dan puskesmas. Ya, ini mungkin ada
ada kalau laptopnya itu touchscreen ya, laptopnya itu kamera layarnya bisa layar sentuh, itu nanti bisa milih ya tanpa melalui mouse ya. Seperti itu. Itu touchscreen. Maksudnya ada suaranya di situ ya kan. Ada suaranya itu untuk bisa milih bahasa Jawa kan gitu ya. Karena ada beberapa orang yang Silahkan pilih bahasa. Pilih bahasa Indonesia, layanan bahasa Indonesia. Pilih boso Jawa ke ngambil boso Jawa. Pilih bahasa Madura dulu layanan bahasa Madura. nah, ya bisa Anda perhatikan ya di sini ya. Kadang dan sering ada orang Madura itu yang tidak bisa bahasa Indonesia, ya, ada bisa, atau bahkan nggak bisa bahasa Jawa, bahasa Jawa. Ya. Itu begitu pula dengan orang di bahasa Jawa ini, orang Jawa ini kadang juga dia tidak mengerti kalau diajak omong pakai bahasa Indonesia. Ya, dia bisanya bahasa Jawa sama bahasa Madura. Nah ini yang sehingga diperlukan menjadi 3 bahasa seperti ini. Nah, itu yang eh, ada pengaruhnya di situ ya. Kemudian melalui tampilan visual seperti ini ya. Apakah yang penggunanya itu termasuk era dia lahirnya berada di era baby boom atau di gen X atau gen Y atau Z atau alpha atau gen milenial ya itu, atau era milenial ya seperti itu. Nah, itu beda-beda karakteristiknya beda-beda dari setiap eh, periode itu. Nah, kalau baby boomers itu mungkin sudah seumuran bapak sama ibu saya ya. Gen X itu beliau masih 10 tahun di bawah beliau ya. Nah, kemudian Gen Y dan Gen Z, nah itu atau mungkin di Anda ini sudah termasuk kemungkinan itu gen alpha ya, generasi alpha ya. Jadi itu juga dari segi tampilan, dari segi aplikasi itu juga akan berbeda. Komunikasi juga berbeda. Cara komunikasinya juga berbeda ya. Kemudian kelompok konsumennya ini ya bisa student atau orang tua ya. Kemudian kultur negara apakah Asia Timur ya, saya sebutkan tadi ini contoh ya, Asia Timur atau luar negeri seperti itu atau di Amerika ya. Pekerjaan atau profesi bisa atlet atau dosen ya. Kemudian platform ya, kriteria yang kedua ada platform atau sistem ya, setup wadah ya. Jadi aplikasi Anda ini nanti setelah jadi exe, setelah jadi uh, web, kemudian atau menjadi iOS atau menjadi Android atau menjadi .apk ya. Nah, itu nanti mau dijalankan di mana gitu. Ada mobile di sini ya. Apakah dia termasuk mobile atau termasuk aplikasi ponsel seperti itu ya. Aplikasi genggam ya, telepon genggam seperti itu. Kemudian dari segi tampilan apakah dia di desktop ya atau dia berada di web seperti itu kan. Kemudian ada large display atau virtual reality. Large display itu kalau kita di Videotron seperti itu ya. Kemudian apakah yang termasuk embedded ya? Embedded itu kalau seperti semacam Google Glass ya. Itu kan juga ada OS dan aplikasinya yang tertanam di kacamata seperti itu. Apakah terus ini public installation ya? Public installation itu kayak kalau Anda menginstal sebuah software atau aplikasi yang bersifat umum ya, ada ya beberapa aplikasi itu yang memang digunakan untuk umum ya, memang digunakan untuk umum. Ada beberapa aplikasi yang umum ya, sifatnya umum. Kemudian dari segi platformnya nanti selain dari ini ada public installation juga, itu juga ada OS. OS-nya apa Anda mau diinstal di OS apa? Apakah Linux atau Android atau eh, Windows ya? Nah, seperti itu. Jangan salah ya, kalau di Windows tombol
exit-nya itu selalu di area tombol close itu selalu di kanan sendiri. Jadi kalau Anda install sesuatu, cancel-nya di Windows itu selalu di kanan. Ya. Itu akan berbeda penempatannya jika Anda menggunakan Linux atau Mac. Ya. Itu akan berbeda. Kemudian dari sisi organisasi, ya, penjual pemasok. Nah, ini ada 3 kriteria umumnya, kategori umumnya. Apakah aplikasi yang nanti itu digunakan untuk umum, ya, atau untuk pribadi, ya. Kalau umum itu kayak contohnya eh, SPT online. Nah, ini kan pelaporan ya. Nah, ini kan untuk umum berarti kan. Nah, ini kan tampilan aplikasi yang umum maksudnya, ya kan. Tidak hanya untuk saya, tidak hanya untuk pegawai pajak, tapi ya untuk masyarakat yang akan apa memasukkan atau dia melaporkan SPT-nya kan gitu, SPT pajaknya. Tuh. Kemudian apakah termasuk gaya identitas desain, ya ini juga ada ya rekan-rekan. Jadi saya sudah lama ya, beberapa waktu yang lalu itu gaya atau identitas desain ini semacam kayak komunitas seperti itu ya. Kalau Anda punya ada komunitas alumni seperti itu juga termasuk masuk di sini kan gitu ya. Apakah dia termasuk pribadi atau umum? Ya tidak juga. Dia dianggap pribadi kalau alumninya ya, alumni SI ya berarti ya cuma alumni SI. Tapi kan itu di dalam alumni SI itu ada banyak orang juga di situ kan. Nah, berarti dia kategorinya umum. Nah, itu disebut dengan masuk kategori yang ketiga ya. Seperti itu. Jadi ada areanya di mana komunitas. Kalau saya bilang area komunitas ya. Oke. Kemudian ada interface style ya. Apakah dia Windows ya? Seperti tampilan Windows seperti ini ya, atau menggunakan apa itu tampilan single ya, MDI ya, MDI multiple document interface ya, atau yang single document interface ya. Itu kalau Windows atau model ini balon ya, ini model balon ya, balon tooltip. Nah, ini modelnya bukan balon, sorry, ribbon ya, ribbon layout ya. Jadi Windows itu dulu mengeluarkannya ada tampilannya namanya MDI ya, multiple document interface. Ada juga yang slider ya. Kemudian ada juga yang kalau sekarang model yang MS Word ini dia bentuknya ribbon ya, seperti ini. Nah, ini ya. Kemudian ada yang non Windows mungkin beda lagi ya. Apakah tampilannya itu juga termasuk 3 dimensi ya, atau yang multi modality, multimodal, multi perumpamaan kayak contoh tampilan kalau Anda mengisi screening COVID. Nah, itu kan artinya jika saya ini masukkan data ini maka saya ini kan gitu ya. Apakah Anda sakit atau apakah tubuh Anda demam di atas 37,5 derajat Celcius? Yes or no. Nah, itu artinya kan perumpamaan ya. Jadi itu maksudnya ke sana. Kemudian operasional konteks ya, ada lokasi, time ya, kemudian noise, kemudian batasan tubuh ya. Jadi kalau Anda biasanya ini kategorinya maunya gini, kalau Anda menggunakan aplikasi mobile ya, aplikasi ponsel, Anda membangun aplikasi apa itu mobile ya, biasanya kalau absensi itu kan absensi pegawai menggunakan aplikasi mobile atau aplikasi handphone ya. Nah, itu kan harus mengaktifkan GPS. Berarti kan dia ini masuk ke location ya. Kemudian waktunya kapan tercatat ya kan. Kemudian ini jadi ada beberapa kayak mamanya di absensi itu
kalau bisa ya jangan terlalu banyak tombolnya, ya jangan terlalu banyak tombolnya. Kenapa? Karena absensi kan kalau biasanya kita datang terus pinjer kan gitu, pinjer jepret gitu toh kan. Nah, kalau dipindah ke mobile ya paling tidak jangan terlalu banyak inputan. Kayak contohnya kalau saya sudah login, jangan sampai nanti ketika saya mau memasukkan tombol masuk ya, absensi masuk, itu saya perlu memasukkan lagi NPT saya ya atau NIP ya itu. Nah, itu artinya Anda tidak mengikuti ini early constraint ya. Kemudian dari sisi aplikasi ya, dari sisi aplikasi apakah dia game ya, beda-beda ya jenisnya ya. Media, media informasi atau e-commerce atau editing, desain ya. Kan tampilannya beda kalau Anda menggunakan Photoshop kan gitu ya. Akan berbeda kalau Anda menggunakan MS Word. Nah, seperti itu ya. Kemudian social network ya. Ini juga berbeda tampilannya. Kalau dari secara umum General HCI Design ini ada yang kriterianya itu tata letak tampilan, kemudian navigasi, ya, inputan, kemudian visualisasi informasi atau hasil outputnya ini seperti apa, kemudian proses dan praktek desainnya seperti apa, ya. Jadi prosesnya seperti apa, kemudian pengalaman pengguna ini juga pengaruh, ya, pengaruh pengguna. Justru kalau orang yang sudah sering menggunakan aplikasi desktop, ya, kemudian Anda suruh pindah ke website, nah ini juga akan berbeda. Kemudian estetika secara umum ini kayak contoh ya, seumpamanya eh, ini, oke, ini. Nah, kalau Anda lihat di sini tampilannya, ya, ini tampilannya model single page ya, tampilan single page, memang dia agak ringan gitu ya, lebih ringan dibandingkan yang lain. Nah, acuan umumnya secara secara singkat ya, acuan umum dan masih banyak lagi selain angka angka tadi kalau dia inputannya angka itu harus berada di rata kanan ya, outputnya juga di rata kanan. Kalau dia inputannya teks itu dia berada di rata kiri ya. Nah, seperti itu. Ada lagi yang ini kalau Anda menggunakan website yang pasti kalau Anda develop website yang pasti harus responsif ya. Nah, ketika tampilannya dipendekkan seperti ini atau diperkecil gitu ya. Nah, dia akan mengikuti begitu pula menunya ya, menunya dia terhide ke sini ya. Ini model single page ya, single page design. Kemudian kalau saya scroll ya, namanya kalau saya scroll seperti ini, terus nah, kalau mamanya ini saya klik ya about ya dia turun sponsor seperti itu dia turun ke bawah sendiri. Nah, tapi kalau saya sudah di bawah sendiri untuk naik ke atas, nah ini saya nggak mungkin nge-scroll gini. Karena kenapa? Karena jumlah scroll-nya ini ada yang menyatakan, ada yang bilang kalau satu tampilan website itu maksimal boleh nge-scroll itu hanya 8 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, maksimal segini gitu. Tidak boleh lebih dari itu. Nah, kalau lebih dari itu seperti ini gimana, Pak? Ya harus ada tombol seperti ini. Ada tombol top seperti ini. Nah, supaya dia bisa otomatis naik ke atas ya. Speakernya siapa, kemudian komitenya siapa ya. Nah, itu ya. Jadi di sini kalau Anda mau naik ke atas ya, maka Anda bisa klik tombol top ya, seperti itu. Itu ya. Jadi itu apalagi yang ada juga semuanya ini ya. Nah, ini juga muncul kan ya. Kalau saya scroll ke bawah dia juga muncul. Nah, ya. 1, 2, 3, 4. Nah, 5. 1, 2, 3, 4. Nah, 4 sampai 5. Kalau ingin naik ke atas gimana ya ini ya. Terus informasi-informasi penting berada di tengah-tengah sini ya.
eh, ini dari TS, ITB. Nah, itu dua. Nah, 1, 2, 3, 4. Ya. 1, 2, 3, 4. Ya, hanya 4 kali scroll ya. Kemudian Anda juga harus sering-sering lihat sebuah website-website di kampus luar negeri ya rekan-rekan, karena itu bagus-bagus gitu ya tampilannya. Kayak contoh ini ya, Korea University. Nah, di sini ada menu lagi ya, ada apa on the fly ya, menu on the fly ya. Terus nanti kalau saya scroll dia ngikut. Nah, walaupun saya scroll banyak ya, ini kan lebih dari 1 ya, lebih dari 8 maksudnya. Tapi akhirnya dia muncul ininya kan, nah kayak gitu. Nah, terus kalau saya ingin klik akademik, dia langsung redirect ke akademik ya. Atau yang bermodel seperti ini. Ya, nah ada apa? Icon-iconnya seperti course registration. Jadi di sini ada pilihannya ya. Ini menarik ya. Seperti itu. Atau yang model seperti ini ya. Ini inputan bahasa Jawa. Pilih jenis sarana kesehatan Nah, SIM KAT sampeyan gae. nah, Pilih rumah sakit tambahan daftar dan rumah sakit. puskesmas. Pilih wilayah puskesmas. Nah, ini kan Pilih wilayah. Nah, ini kan inputan berarti berdasarkan dialog tadi kan. Anda ingin berdasarkan suara. Oh, milih wilayah. Kan Anda harus pakai walaupun headset, kecuali kalau kan cara default kita suara handphone atau suara di laptop akan menyala kan gitu ya. Nah, suaranya itu langsung keluar dari situ. Kemudian umpamanya saya pilih ini ya. Daftar puskesmas. Nah, Pilih puskesmas singkat sampeyan gae. oke. Pilih jenis kependudukan. Nah, Pilih ini penduduk Surabaya Menawi. Daftar poli ini polinya Pilih apa? loket kangge pasien anyar utawa pengen daftar teng loket. Milih umum lek sampeyan loro biasa. Nah, Milih lek sampeyan loro itu. Milih ya kangge daftarno ibu beteng nyusoni nifas utawa arek cilik bayi balita usia prasekolah. Nah, di sini kan kalau bisa kita lihat, di sini juga sudah ada angka-angkanya ya, informatif sekali kan gitu. Oh, umum ini sudah ada yang ngantri 63, sudah ada yang ngambil dari online ini 63. Ya, gigi 4 ya. Kia itu untuk apa kelahiran ya, kelahiran ya. Kelahiran dan ibu menyusui ya. Itu di sini ya. Gizi nggak ada, dan lansia ini juga 27. Nah, ini kan menarik ya. Sampean Nah, penduduk KTP Surabaya kedah ngangge identitas asli sampean. Kangge ngoleki data penduduk kota Surabaya umur kira lanjutkan. pendaftaran dengan NIK. Nah, ini kan. Masukkan data nomor induk kependudukan NIK lalu Nah, tekan tombol verifikasi data pasien. iya. Nah, itu ya. Jadi banyak hal yang inputan yang menarik ya. Eh, itu dari kemudian ini juga ya. Kita coba masukkan ini kalau menurut saya oke ya tampilannya dari yang tadi Pemkot Surabaya, kemudian ITS ya. ITB itu kalau Anda lihat tadi dari segi tampilan, kemudian Korea tadi ya, itu menarik ya. Jadi Anda harus sering-sering melihat sebuah website-website seperti itu yang bagus-bagus tampilannya, sehingga apa? Sehingga imajinasi Anda tadi eh, bisa tercapai gitu ya. Saya ingin buat tampilan seperti ini. Oh, tampilannya nanti bisa saya kombinasikan dengan ini. Nah, kayak contoh namanya ini nama pasien ya. Ini saya gunakan keyboard ya. Saya gunakan keyboard ini biar terlihat di layar ya. Nah, oke. Nah, namanya saya masukkan nama pasien ya. Nama pasien di sini huruf kecil ya. Nah, dia akan otomatis convert ke huruf besar. Ya, contoh ya ini. Kemudian ini jenis kelamin ya. Coba bisa Anda perhatikan di sini. Surabaya. Ya, dia otomatis ya.
Nah, ini artinya apa, sudah menerapkan kondisi kalau agar mengurangi ketidakkonsistenan data, ya, ketidakkonsistenan data. Itu di mana? Nah, ini hindari tampilan yang berantakan, ya. Ada di visual display layout, ya. Penempatan objek item secara konsisten, ya. Nah, itu harus konsisten. Nah, jadi nanti inputannya, ya, ketika datanya masuk ke database, ya, semuanya huruf capital, ya, huruf kapital ini. Alamat detail, maunya saya tulis jalan Kenjeran, ya, masukkan di sini, ya, Kenjeran Timur, 234 B. Nah, ataupun tidak saya tekan shift-nya pun saya tekan B gitu, nggak masalah, ya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian RT ini satu. Nah, ini juga ini saya kalau masukkan huruf nggak bisa sih, ya, huruf nggak, ya kan, dia nggak bisa. Saya masukkan angka baru dia bisa, ya. Maunya RT-nya saya tulis RT2, RW-nya juga gitu, saya masukkan RW 5. Pilih kota, ini ya coba Surabaya. Nah, ini kalau saya sudah pilih di sini, maka nanti di kecamatan ini hanya muncul kecamatan-kecamatan yang ada di Surabaya. Nah, desanya juga gitu. Nah, ya. Nah, kalau umpamanya saya pilih Madiun Kota, ya otomatis kecamatannya juga milih kecamatan yang ada di Madiun, ya, Taman. Nah, nanti pilih desanya juga desa yang ada di Kecamatan Taman, ya. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, di sini juga ada fitur yang namanya jika alamat domisili saya itu sesuai dengan nama alamat KTP, maka saya tinggal centang ini. Maka yang ini akan otomatis terisi, ya. Nah, ya, kan gitu, ya. Ini sekali lagi Anda harus sering-sering melihat desain-desain inputan seperti ini, ya, agar wawasan Anda dan imajinasi Anda ketika mengembangkan sebuah sistem atau aplikasi, ya, itu menjadi lebih luas, ya. Apalagi Anda punya banyak waktu, ya, sekarang ini. Jadi bisa mulai melihat-lihat sebuah website-website yang ada di luar negeri, ya. Itu yang bisa saya sarankan pada pertemuan hari ini. Gitu saja dari saya. Oke, saya stop screen, ya. Oke, ini saya close. Oke, gitu saja dari saya. Terima kasih. Selamat siang atau sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.